Pemirsa, puluhan perempuan pekerja migran Indonesia ilegal di negara konflik Suriah dipulangkan ke tanah air. Para pekerja itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dikarantina selama 8 hari. "25 perempuan pekerja migran Indonesia ilegal asal Indonesia tiba di Wisma Atlet Tower 10 Pademangan, Jakarta Utara. Sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing, seluruhnya dikarantina selama 8 hari. Puluhan perempuan ini bekerja sebagai asisten rumah tangga ilegal di negara konflik Suriah. Kepulangan mereka ke tanah air dibantu oleh BP2MI bekerjasama dengan kedutaan. Mereka akan menjalani PCR, karantina selama 8 hari. Dan setelah itu karena mereka masuk kategori PMI terkendala, kepulangan ke daerah asal itu menjadi tanggung jawab negara. Hebat negara ini sebagaimana perintah Presiden, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, sekalipun mereka berangkat tidak resmi, tapi tetap mereka dilayani oleh negara. BP2MI dan KBRI telah beberapa kali memulangkan pekerja migran Indonesia ilegal dari negara Suriah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Hasil riset Indeks Kualitas Program Siaran TV tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020. Meski demikian, di tengah situasi pandemi COVID-19, stasiun televisi masih mampu menghadirkan program siaran yang lebih baik dan berkualitas. Bersama 12 perguruan tinggi negeri di 12 kota, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar riset Indeks Kualitas Program Siaran TV untuk tahun 2021. Hasil riset disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadipurnomo, di Batu, Jawa Timur. Secara umum, nilai indeks kategori 457 program televisi di 15 TV berjaringan nasional menurun dibanding tahun 2020. Terdapat 8 kategori program, 5 kategori telah mencapai standar KPI 3,00. Indeks tertinggi dicapai program wisata dan budaya 3,53, religi 3,40, program anak 3,29, berita 3,25, dan sinetron 2,56. Sedangkan 3 kategori program dengan indeks terendah adalah program variety show 2,81, infotainment 2,67, dan sinetron 2,56. Penurunan indeks riset ini hanya sedikit di bawah standar KPI 3,00. Catatan yang selalu saja dari setiap tahun itu adalah di 3 program, memang sinetron, variety show, lalu kemudian infotainment. Itu catatan besar yang selalu saja dari tahun ke tahun masih juga belum berubah. Langkahnya apa Pak KPI untuk Iya, kami selalu mencoba untuk mengevaluasi, mencari cara dan berkomunikasi sharing dengan teman-teman pakar, terutama dalam kaitan 3 program siaran yang masih harus menjadi perhatian kami untuk terus diperbaiki. Meski tengah menghadapi situasi sulit pandemi, stasiun televisi masih mampu menghadirkan program siaran yang lebih baik dan berkualitas. KPI mendorong seluruh komponen di lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kualitas untuk program indeks terendah dan menjaga kualitas program pada program indeks tinggi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, banjir yang merendam wilayah Katingan, Kalimantan Tengah memaksa pengendara motor menggunakan perahu. Aparat menyalurkan bantuan warga menggunakan helikopter. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya aliran sungai menyebabkan sejumlah wilayah di bagian hilir Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah masih terendam banjir. Data dari BPBD Kabupaten Katingan, banjir yang terjadi sejak 19 Agustus lalu telah merendam 11 kecamatan dengan 15.000 lebih kepala keluarga terdampak banjir. Terputusnya sejumlah akses membuat pengendara bermotor terpaksa memilih menggunakan jasa angkutan perahu untuk bisa ke tempat tujuan. Namun ongkos sewa tergolong mahal karena mencapai ratusan ribu rupiah. dari Palangka mau ke Tumbang Samba, ikut Kelotok atau Getek. Biayanya kisaran 300, penumpangnya 2, motor 1. Beratannya yaitu kalau dari segi biaya ya lumayan sih.
Sementara itu, untuk memperlancar pengiriman bantuan bahan kebutuhan pokok bagi warga, aparat Polda Kalimantan Tengah menggunakan helikopter untuk bisa menjangkau ke titik yang dituju. Bantuan sembako diangkut melalui jalur udara dengan perjalanan selama hampir 1 jam dan setelah mendarat di sebuah lapangan terbuka, bantuan diserahkan kepada pihak kecamatan. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Tembok penutup akses jalan rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur akhirnya dirobohkan. Pembongkaran dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pemilik lahan dan 7 kepala keluarga yang semula terisolasi karena akses jalan tertutup tembok. Setelah dimediasi pihak Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, tembok penutup akses warga di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 45 akhirnya dibongkar dengan disaksikan sejumlah pejabat daerah. Tetapi sesuai kesepakatan antara pihak yang berselisih, tembok yang dibongkar hanya selebar 1 meter dan berlangsung selama 1 bulan. Selain itu, dalam kesepakatan pemilik lahan, Rusdi juga meminta tidak ada lagi pemberitaan yang memperuncing situasi. Pembukaan akses ini berdasar sisi kemanusiaan. Ini kesepakatan bersama untuk 1 bulan supaya waktu kita berpikir semua. Tapi setelah masalah pas waktu 1 bulan itu, saya tekan tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi mediasi. Kalau memang ada keberatan atau apapun, silahkan tempuh jalur hukum sesuai kesepakatan kita. Kita pikirkan dulu, secara tenang dulu, saya belum bisa sampai berpikir segitu saya. Coba nanti kita pikirkan dulu. Kalau gini saya masih pikiran, masih panik, belum bisa memikirkan, Mas. Maaf aja deh. Pihak Kelurahan Batu Ampar berharap dalam waktu 1 bulan ini kedua belah pihak bisa mencapai titik temu dengan beberapa alternatif. Kita saja membuat jalan baru. Jadi di sebelah itu kan masih ada tanah kosong, tapi tanahnya orang. Tentunya nanti kan harus koordinasi dengan yang punya. Seperti itu. Kemarin sih ada gambaran-gambaran di sebelah itu mau ibaratnya memberikan akses lah itu. Tetapi dengan catatan bila tanah itu saya butuhkan, kembali saya akan tutup. Nah, kasusnya nanti ujungnya seperti ini. Tembok selebar 3 meter dan tinggi 2 meter yang dibangun oleh pemilik lahan telah menyebabkan 7 kepala keluarga di Balikpapan terjebak di lingkungan rumahnya sendiri. Pemilik lahan mengakui punya hak menutup akses jalan yang telah digunakan untuk umum selama 35 tahun. Warga akhirnya berinisiatif membuat jalan alternatif, menggunakan tangga terbuat dari kayu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Memperingati ulang tahunnya yang ke-76, TNI Angkatan Laut melalui Pushidrosal menggelar ekspedisi Jala Citra 01 2021 untuk mengibarkan bendera merah putih di Pulau Jiu, Maluku Utara, salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Pulau Jiau atau Yeo merupakan pulau terluar Indonesia di mana terdapat titik dasar 063 di Laut Halmahera yang beririsan dengan Samudra Pasifik. Pulau Yeo menjadi referensi penetapan batas maritim Indonesia dengan Palau atau Pulau Fani. Memperingati ulang tahunnya ke-76, melalui Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut atau Pushidrosal menggelar ekspedisi Jala Citra 01 2021 dengan KRI Spica 934. Misinya adalah melaksanakan pengibaran bendera merah putih di Pulau Yeo. Bendera merah putih dikibarkan di mercusuar Pulau Yeo setinggi 98 meter dengan upacara sederhana. Dirgahayu ke-76 TNI Angkatan Laut, Jales Veva Jayamahe. Polisi menangkap 3 debt kolektor yang menarik paksa sebuah mobil milik sopir taksi online di Makassar. Selengkapnya usai jeda berikut.